Ini menantunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ya, 3 ya? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 juta. Jadi alhamdulillah hari ini kita menyerahkan donasi sebesar 7 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, khusus channel Purnomo Belajar Baik bersama Mas Raihan. Belajar peduli. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim ke daerah Menganting Gresik. Yang luar biasa hari ini saya ditemani sama Mama Gaul. Ya, dari komunitas TAM. TAM itu apa? Jadi ibu-ibu ini kebanyakan dia wira swasta, namun dia masih bisa menyisihkan rezekinya untuk selalu berbagi. Jadi kalau wilayah kecamatan Menganting Gresik, kalau ada apa-apa, nggak usah nanya siapa-siapa, nanya ke komunitas TAM pasti tahu. Ya. Sekarang ini kita ada di posisi di Gresik dan kemarin memang sempat viral sekali bahwasanya ada seorang keluarga yang mana memiliki seorang anak kecil dan meninggal dunia. Namun saya mohon maaf bahwasanya mungkin itu berita itu benar atau enggak kita nggak tahu. Yang penting kita ini tinggal di Indonesia, agama apapun, suku apapun semuanya bersaudara. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita untuk saling membenci antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mumpung masih kita diberikan kesehatan, diberikan segala macam, ayo kita belajar untuk bisa manfaat untuk orang lain. Karena kebaikan kita untuk orang lain itu akan kembali ke diri kita sendiri, ya Mas ya. Nah, jadi kemarin ini ceritanya bagaimana sih Bu? Nanti kita cross check dengan ibunya yang di dalam. Jadi, kalau kemarin kami cross check itu memang dari semua identitas itu memang beliau berkakak sini. Tapi dalam pernikahan itu beliau menikah siri. Perbedaan agama, yang lakinya Kristen, yang ibunya Islam. Kalau untuk kronologi meninggalnya baby itu sudah 2 bulan. Baby ini berusia 2 bulan. Meninggalnya sudah 2 bulan? Bukan. Babynya berusia 2 bulan karena kondisi ekonomi. Untuk harusnya baby ini mengkonsumsi susu formula yang harga mahal karena kondisinya ya kurang beruntung, jadi sehingga nggak minum susu. Itu dari susu kayaknya gizi buruk akhirnya meninggal. Tapi untuk kronologi pemakaman ini kemarin saya juga kurang begitu paham. Tapi yang kami tahu beliau ini masih meninggal bil di rumah sakit, sebuah rumah sakit di sini yang belum bisa terselesaikan. Dan alhamdulillah kemarin Mbak Foni kontak, katanya Pak Pur bersedia untuk membantu penyelesaian itu untuk bilnya di salah satu. Jadi ini sementara ya, informasi sementara. Jadi kita nanti mau cross check langsung biar tidak terjadi informasi yang salah atau tumpang tindih. Jadi ibu ini anaknya meninggal, namun alhamdulillah sekarang sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum. Ya. Dan informasi yang kita dapat bahwasanya ibu ini masih memiliki tunggakan pembayaran di salah satu rumah sakit. Ya, sampai untuk KTP-nya atau kakaknya? STNK sepeda motor sama KTP ya. Itu sampai ditahan. Tapi bener atau enggak kita nggak tahu. Kita nanti akan cross check dulu. Yuk kita ikutin kegiatan kita yuk. Jadi kita di sini nggak mau cari masalah, kita cuma mau konfirmasi
sekaligus kita nanti nyerahkan sedikit amanah untuk ibunya yang Ini kita masuk ke kos-kosan ibunya. Nanti kita cross check dengan keluarganya. memiliki anak kecil itu tempat. Dan ini anu ya, kita sampaikan kemarin sempat beredar bahwasanya ibu ini tinggal di perumahan elit bilang. Bukan. Ini cuma kos-kosan, bukan. Jadi ibu ini ngontrak ini bukan di rumah, melainkan di kontrakan. Kamar kecil. Oh, berarti itu ya, baru melahirkan ya, 2 bulan itu ya? Ini anak yang keberapa? Anak yang keempat. Mohon maaf untuk ibunya, ngomongnya kurang kedengaran karena ibunya apa ya? Ada kekurangan. Ibu di sini tinggal sama siapa? Mbak Novi, perwakilan TAM, masuk dong didampingi ibunya. Mbak Foni. Iya Mbak Foni. Iya. Ibu di sini berapa orang Bu? Di sini berapa orang tinggal? Ibu di sini tinggal 6 orang. 6 orang. Satu kamar ini 6 orang. Sama di depan. Oh, ini masnya mantu. Masih menantu. Ya boleh, masnya sini karena saya nanti perlu ngomong ya. Enggak ini, enggak. Ini yang anak yang pertama yang hamil Iya, itu ya. yang Oh, istrinya monggo silakan hamil. duduk sini. Sampai asli orang mana? Saya asli orang Peranti. Peranti pun. Ranti di sini itu loh ya, Pak. Brondong sing Pak Satin itu loh. Gresik. Acong, sate Acong. Iya. Oh, Jawa Timur. Iya. Ya daerah sini. Ya, sekarang saya nanya ya, tapi Iya. nanti didampingi sampean ya. Iya. Karena kemarin sempat viral Iya. bahwasanya ibu ini anaknya meninggal dunia. Iya, benar. Kita nggak membahas masalah agama manapun, masalahnya kita ini tinggal di Indonesia harus saling menghargai ya. Iya. Sampai sama saya sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kita tidak bisa membedakan kamu agama A, agama B tidak sama. Kalau sampai suka menolong orang, kita juga akan dibantu oleh orang lain. Benar Ibu ya? Iya. Ini Bu dokter. Terus Ibu yang meninggal itu anak yang keberapa? Yang terakhir. Iya. Anak yang Oke, terakhir. nomor 5. Terus untuk suami kemana? Nggak apa-apa. Nggak apa kayak apa? Suaminya dapat masalah. Kenapa ibunya nangis? Ya. Waktu itu pikiran anaknya juga, pikiran sama suaminya. Oh gitu. Apa-apa. Oh berarti bapaknya lagi ada masalah. Iya. Terus berarti pas kondisi si adik ini masuk rumah sakit, Iya. suaminya nggak ada. Nggak ada. Suaminya nggak pulang. Yang dampingi itu saya. Oh yang semua. dampingi sampai semua. Iya. Saya boleh nggak minta tolong jangan disebut nama rumah sakitnya. Rumah sakit itu saja Iya, ya. rumah sakitnya, maaf. Klinik. Oh klinik. Sekarang saya tanya, apakah masih ada hutang di klinik itu? Iya. Berapa? 5.300.000. Ada ininya. Kan pasti Surat. Dekat nggak di sini? Kliniknya dekat sini. Kwitansinya. Ada kwitansinya, Mas. Ya. Ma. Buat apa itu surat Kemarin itu loh. surat itu Ada keluar itu loh. rumah sakit itu. Iya. Makanya kita nanti ngomong kita balik. Nanti kita nggak usah banyak. Tinggal sodorkan aja. Takut Bu? Sama jendong. Nanti untuk yang ditahan di sana apa? STN motor saya STN sama sepeda motor sama KTP asli saya, KTP asli, KTP aslinya mamanya. KTP asli mamanya. Iya. Terus Jadi saya 2 KTP. 2 KTP, Satu 1 STNK STNK. asli motor saya. oh, gitu. Motornya dan. Enggak. Enggak. Cuma STNK. Terus Mas, Iya. dengan kondisi kayak gini tinggal berenam itu kayak apa? Berenam kan sama di depan kos-kosan. Oh, 2 kos-kosan. Ya, jadi berdua sama putrinya Ini yang sama pertama, anak. sekarang baru hamil Enggak, mengejak melahirkan oke. berdua. Yang ibu yang ini yang di kamar ini berapa orang? Sama anaknya toh. Ibu Ibu tadi sama anaknya. Ibu tadi sama Anak anaknya di 2. kamar di sebelah, situ, di Ibu. depan. Ya, maksudnya berapa orang yang tinggal di sini? 3 Satu kamar 3 orang. orang. Terus sehari-hari ibunya dapat penghasilan dari mana?
dia dari papanya, sewaktu papanya dapat masalah itu nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan sama sekali berarti. Berarti semenjak suaminya itu ada masalah, Iya, sehingga ibunya nggak ada pemasukan. Ini anaknya juga ya, cantik ini ya? iya ini Ini anaknya, dong. ini anaknya yang nomor 3. Sini, nggak apa-apa. Ini baru TK ini. Oh, baru tiga. Berarti ibu ini punya anak. Yang baru lahir, Lima itu yang pertama meninggal. 15 tahun itu sekarang hamil. Oh, Nah, oke. ini, ada Berarti temannya. ibu ini punya tanggungan Empat. tiga. Sekarang tiga tuh. Tiga. Ya, Yang satu Tinggal ngambil, satu. yang satu meninggal, yang satu sudah jadi tanggung jawab jenengan. Tinggal 3 berarti tinggal bertiga sama Ya, ibunya. boleh. kan? Nanti saya tak ngomong sama sampean. Amit Bu nggih, saya pinjam. Ini udah Bu. Ini diselendangi. Oke. Saya pinjam boleh? Ini saya pinjam. Ya. Sini sayang, kita yang kemarin. Sini. Susu. Mimi susu ya? Ini tunggakan yang belum dibayar ya? Bukan itu inilah. Sayang, nggak apa-apa. Sama tante ya? Ini Sama tante tanya. Oh, ini surat pengantar pemakaman. surat kematian. Ini surat kematiannya. Saya Kok di Surabaya apa di Gresik meninggalnya kemarin? Aduh. Terus kok berarti punya hutangnya di rumah sakit Surabaya? Iya juga. Oh berarti 2 rumah sakit. Rumah sakit. Berarti dua rumah sakit itu sama-sama punya hutang? Iya. Bukan. Di rumah sakit Surabaya, jangan disebut nama rumah sakitnya. Di rumah sakit Surabaya punya tunggakan berapa? Sekitar 800.000. Itu udah dibayar. sudah dibayar. Satu rumah sakit aja. Oke, berarti tinggal rumah sakit yang di Gresik aja yang belum dibayar. Itu kurang lebih berapa juta? 5 juta? 5.300.000. Oh, jadi punya hutang di rumah sakit itu 2. Yang di rumah sakit Surabaya itu Udah hutang 800.000 sudah dibayar. Sudah dibayar, yang satu Yang di rumah sakit Gresik itu punya hutang kurang lebih 5 juta. 800. 5.300.000. 300, 5 juta Itu yang 300. jaminan STNK STNK, sepeda motor, sama 2 KTP. sama 2 KTP sama KTP. KTP-nya sama KTP-nya namanya. ibu. Sekarang saya nanya nih, sampai juga ya. Ini kan nggak ada pemasukan. Terus selama ini nggak ada pemasukan kayak apa sampai untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau saya itu kerja, Sampai kerja. ya dikit ada rezeki dikit juga. Kalau masalah buat makan itu ada. Kalau masalah buat apa itu kebutuhan lainnya itu ada. Kalau buat nyicil rumah sakit Belum ada. yang bersih itu belum ada gitu. Jadi gini, berkas hutang yang di rumah sakit itu nggak dikeluarkan sebelum dibayar. Iya. Nah, jadi gini Bu, gini saya ngomong ya, Ibu. Saya kesini maunya saya kalau untuk melunasi di rumah sakit nanti sampai nggak ada usaha. Saya tanya, sampean sekarang kerja atau usaha? Kerja. Kerja di mana? Kerja di apa itu di desa saya. Di Masuk ah. Seumpama nih, seumpama. Ini Oh putri ya, ini. oh ini Mbak. Oh, ya boleh. Monggo. Ibu, seumpama nanti jenengan kita kasih untuk modal usaha, kira-kira usaha apa? Coba, saya ingin dengar. Ayo, sambilan. Apa? Ayo, sampean kan tetap satu. Saya bisa nggak minta tolong gini nanti sampean kalau punya rezeki nanti, ya. saya minta tolong karena ini memang bener-bener amanah. Kalau uang itu langsung tak kasihkan sampean tunai, kasihan nanti ibunya untuk sehari-hari. Minimal harus punya usaha meskipun di depan. Setuju nggak? Itu Pak Pol. Apa? Infonya yang putri ini jualan online sama saudaranya. Boleh, ya. Iya. Jadi nanti uangnya saya serahkan, namun ada anaknya ibu ya. Jadi nanti bener-bener uang itu kita serahkan memang untuk tambahan modal usaha. Setuju? Ya, sih. Ya ibu. Jadi gini, uang itu nanti tidak boleh dipakai untuk melunasi rumah sakit. Kalau dilunasi untuk rumah sakit, sampai nanti langsung nggak ada pemasukan hari-harinya. Mending nanti di rumah sakit dicicil pelan-pelan, ya, dicicil pelan-pelan, atau nanti kalau sampai dapat rezeki dilunasi. Kalau ini nanti langsung dipakai melunasi di rumah sakit, sampai nggak ada modal untuk usaha. Ya, mohon maaf ya. Ya, Soalnya jangkau temponya itu 1 bulan. minim. 1 bulan. Terus seperti ini Mas, ini kan sudah ditangani sama Bapak Kepala Desa ya. Ya. Untuk
sebenarnya mau dibikinin surat tidak mampu Betul. supaya mampu menekan atau dapat Mengurangi, dari iya. rumah sakit. Seperti itu untuk saat ini Ya. sedang proses. Jadi gini, Iya, wis. ini sedang proses. Jadi gini, ya, karena ini kita bikin konten YouTube, ini kan kita bikin konten YouTube ini, boleh ya? Iya. Sekarang gini, Mbak Dini, karena Mbak Dini ini perwakilan kita di sini. Ya, kalau saya manggilnya Mbak Dini, tapi nggak tahu Dini atau Foni nggak tahu. Jadi gini, nanti setelah muncul surat keringanan Mbak Foni, Mbak, nanti kalau sudah muncul surat keringanan dari rumah sakit, nanti sampai kabarin saya. Ya, nanti teman-teman subscriber semuanya, karena yang jelas itu kita ini orang Indonesia, jangan pernah membedakan antara suku, ras, golongan, agama pun sama. Ya, Tuhan itu mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa melihat dia itu orang dari mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, agamanya siapa. Yang jelas nanti rezeki yang kita bawa sekarang, donasi yang kita bawa ini khusus untuk modal usaha. Lah nanti untuk masalah biaya silakan nanti sama Mbak Foni ya. Tadi nanti kan Mbak Foni selalu mantau ya. Nanti biayanya berapa nanti saya dikabarin. Nanti akan kita bantu lagi. Syukur-syukur nanti ada keringanan ya. Jadi kemarin itu ceritanya terus sempat dimakamkan di mana kemarin? Jadi dimakamkan di mana? Di Gresik Kota. Di Gresik Kota. Jauh dari sini. Jauh lah. Masa? Jauh sono. Jadi kemarin sempat pulang ke kontrakan sini jenazahnya. Iya. Ya sempat dari rumah sakit Surabaya itu dibawa ke sini malamnya itu. Malam Dari siang itu Bingung nyari tempat. Belum dapat tempat belum gitu. dapat tempat. Terus habis itu tetangga kosnya itu update itu buat gimana solusinya ya. karena seorang bayi Ya, kok nggak bisa belum Terus- dapat ya. Terus ada donasi itu dari nggak tahu aku dari mana, soalnya saya posisinya di Kota Gede di pemakaman Kristen itu juga cari itu di sana juga nggak boleh. Terus saya dikabarin dari istri saya kalau di sini udah banyak orang dan almarhum Nabila itu mau dimakamkan di Gresik Kota katanya. Dan saya otomatis langsung pulang ke sini. Gitu ya. Ini memang beda agama, ibu sama suami beda agama. Loh, iya, Oh, gini Pak, saya klarifikasi ya. Ya. Memang ibu ini mualaf, cuman belum ada penggantian data. Oh. Kembali lagi bahwasannya kita tidak boleh mempermasalahkan ras, suku, agama, golongan. Mungkin Kita karena tetap Indonesia. Aturan di Menganti tidak ada makam untuk Iya, Kristen. namun kan ya ada bayi ya Bu. Anak bayi masih suci, Ya. enggak ada Udah. dosa. Sampai dengar sama Gus Yani loh ini. Bupati enggak loh. Lebo. Anu dipanggil istrinya Istrinya. dengan nanti saya mau ke sini mau serahkan anu ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita didampingi sama komunitas TAM. Komunitas TAM ini sudah beberapa kali kerjasama dengan kita. Alhamdulillah kita diketemukan oleh orang-orang baik ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, khususnya subscriber Purnomo Belajar Baik bersama Rehan Rehan Belajar Peduli. Hari ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersilaturahim kepada Ibu Yuwana yang kemarin sempat viral karena ada masalah saat Pemakaman. putrinya meninggal dunia. Namun alhamdulillah masih banyak orang-orang baik sehingga Ibu Yuwana bersama bersama keluarga sudah terbantu ya. Ibu Yuwana ini tinggal di sini, ini kontrakan, bukan rumah ya. Jadi bukan sewa rumah Mas ya, namun kos cuma kamar ya. Jadi ini ada rezeki, ini ada amanah dari kita ya. Kita hitung sama-sama Mas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai pegang. Ini menantunya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 juta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 ya 3 ya 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 juta. Jadi alhamdulillah hari ini kita menyerahkan donasi sebesar 7 juta. Yang mana donasi ini memang kita pesankan kepada keluarga, khususnya kepada menantunya, khusus untuk dipakai modal usaha, yang mana adiknya, anaknya ibu, istrinya Mas ini punya usaha online, ya. Jadi tepat. Terus karena ibu ini masih punya tunggakan hutang di rumah sakit sebesar 5.300.000, nanti akan kita bikin video yang kedua. Jadi nanti kita akan kembali memberikan tambahan pelunasan biaya rumah sakit, namun menunggu dari pihak desa. Karena pihak desa juga sudah membantu dengan memberikan surat keterangan tidak mampu. Jadi nanti yang menyerahkan bukan saya, yang menyerahkan nanti Mbak Foni. Itu Mbak Foni, ketua dari teman area menganti. Ya, saya kalau boleh berpesan bahwasanya umur kita tidak tahu sampai kapan, dan tidak ada satu agama manapun yang mengajarkan kita untuk membenci orang lain. Apalagi kita hidup di Indonesia yang sifatnya Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong. Kita jangan pernah membedakan orang lain itu dari suku mana, agama mana, ibunya siapa, bapaknya siapa. Yang jelas kita semuanya ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan kegiatan kami Promo Belajar Baik bersama Rihan Belajar Peduli bisa berkah barokah dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.